Mungkin teman-teman bisa bantu di chat ke saya. Oke, jelas dan keras ya teman-teman. Oke, jadi selamat eh selamat betul. Kita bertemu lagi di tanggal 3 September 2025 di Zoom meeting. Nah, jadi di Zoom malam ini saya mau berbagi informasi ke teman-teman dan juga berbagi edukasi ke teman-teman. Nah, kan teman-teman udah lihat nih video yang tadi sebelumnya, yaitu mengenai financial tipping point. Mungkin sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah dengar mengenai financial tipping point, tapi bingung. Oh, apa sih peluang yang bisa diambil? Kapan bisa muncul lagi ini financial tipping point-nya? Nah, jadi di malam yang ini, teman-teman yang baru pertama kali ikut Zoom ini, ya ada kabar bagus buat teman-teman. Makanya dari kabar bagus ini, teman-teman nanti fokus sama Zoom ini berlangsung, nanti juga ada sesi tanya jawab, nanti teman-teman maksimalin aja di sesi tanya jawabnya juga. Karena kenapa? Oh, bentar. Oke, sorry ada ganggu. Nah, jadi kenapa teman-teman harus ambil kesempatan financial tipping point ini? Karena kalau sampai kelewatan ya teman-teman bakal sangat nyesel. Nah, makanya apa yang akan kita bahas malam ini adalah cryptocurrency, teman-teman. Mungkin teman-teman udah sering dengar kripto, tapi teman-teman bingung gimana mencari keuntungan lewat kripto dengan tenang dan aman gitu teman-teman, karena banyak di luar sana yang banyak juga kedok-kedok yang mengatasnamakan kripto. Nah, makanya saat malam ini saya akan share ke teman-teman gimana cara tahu gimana apa yang aman, mudah dan menguntungkan buat teman-teman. Nah, oke. Oke, nah udah kelihatan nih teman-teman. Nah, jadi sesuai informasi yang tadi, ada sesi tanya jawab teman-teman. Nah, jadi semua teman-teman ikut Zoom malam ini itu adalah calon miliarder. Karena banyak loh teman-teman yang di kripto itu yang menjadi miliarder. Nah, makanya kita harus ngambil momentum ini teman-teman. Karena kripto bisa mengubah hidup banyak orang teman-teman. Oke, nah, jadi kita saat ini emang udah ada di era digital. Mungkin teman-teman udah sadar kalau kita semua udah mulai bergantung sama aplikasi-aplikasi. Kita ngelakuin kegiatan sehari-hari kita itu lewat aplikasi teman-teman. Udah nggak kayak dulu lagi. Dikit-dikit kalau mau belanja teman-teman cuma harus pergi ke toko offline. Sekarang semua di handphone teman-teman udah bisa beres. Bahkan pembayaran aja teman-teman tanpa sadari udah makin berkurang bawa uang cashnya. Banyak kan semua pakai QRIS gitu kan. Nah, makanya baik lagi, kripto ini ada yang namanya siklus teman-teman, di mana di tahun lalu udah terjadi yang namanya siklus halving, yaitu Bitcoin itu kan biasa bisa ditambang dan orang dibayar berupa koin Bitcoin teman-teman, orang yang nambang itu. Nah, makanya setiap 4 tahun sekali itu dipotong setengah pembayarannya. Dan itu udah terjadi di tahun lalu dan di tahun ini itu adalah momentum bull market kripto teman-teman, di mana kripto akan mencari harga tertingginya. Nah, makanya kita harus manfaatin ini teman-teman. Karena di 2025 ini kan teman-teman udah tahu nih, sisanya tinggal berapa bulan, 5 bulan lagi. Nah, kita harus maksimalin semaksimalnya dalam 5 bulan ini. Gitu. Jadi caranya gimana untuk memaksimalkan itu? Nah, di sini ada alat bantu atau asisten yang bisa ngebantuin teman-teman mencari keuntungan lewat trading kripto. Nah, tapi sebelum kita masuk ngomong soal trading kripto, ada satu hal paling penting yang harus teman-teman pahamin dulu. Nah, yaitu ngomongin soal di mana uangnya disimpan. Karena buat apa profit besar tapi uang teman-teman nggak aman gitu. Nah, makanya teman-teman harus pahamin dulu ini di mana uangnya disimpan. Nah, untuk trading di kripto itu teman-teman perlu bikin akun exchanger atau bursa. Nah, di sini kita rekomen beberapa akun exchanger yang aman. Yang pertama adalah Binance. Teman-teman bisa buka aja website nanti coinmarketcap.com ini. Nah, dan Anda bisa ganti kategorinya ke bursa atau bahasa Inggrisnya ya exchange. Nah, di sini ada peringkat-peringkatnya. Yang kita rekomen itu yang pertama adalah Binance. Binance ini adalah exchanger nomor satu terbesar di dunia, teman-teman. Dari peringkat itu hampir sempurna, 9,9 dari 10.
Dan yang kedua, teman-teman harus cari tahu juga nih untuk kredibilitas exchanger tersebut. Teman-teman bisa klik aja, nanti bisa muncul informasi kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa lihat perputaran harian Binance itu berapa. Pas data ini diambil sih, dia perputarannya adalah 65 miliar dolar Amerika dalam satu hari, teman-teman. Bukan satu minggu atau satu bulan, itu satu hari. Nah, kredibelnya dari mana? Kita bisa lihat di sebelah kanan ini, yaitu tulisan yang total aset. Artinya, Binance punya total aset mencapai 104 miliar dolar pas data ini diambil, teman-teman. Nah, kalau terjadi kepanikan massal atau misal orang-orang pada udah berasa untung, rame-rame jual deh sampai total penjualannya itu 60 miliaran. Apakah Binance akan bangkrut? Enggak, karena aset dia jauh di atas itu, teman-teman. Dia bisa menutupi perputaran itu. Nah, jadi ini yang bikin orang tenang untuk simpan uangnya di Binance, teman-teman. Dan yang ketiga adalah Binance sendiri dia ada memberikan asuransi. Amit-amit si Binance kena serangan hacker, itu bisa digantiin, teman-teman. Kalau misalnya dana pengguna yang kena serang atau kena kuras, itu mencapai 1 miliar dolar atau kalau sekarang dirupiahin itu ya 16 triliunan, teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman perhatiin yang tiga ini biasanya buat kategori exchange yang aman. Nah, yang kedua yang kita rekomend juga yang teman-teman nanti bisa pakai itu adalah Bitget. Bitget itu exchanger peringkat 6 terbesar di dunia. Nah, dan juga sama, kita lihat dia punya perputaran hariannya berapa. Pas data ini diambil, perputaran itu mencapai 2,4 miliar lebih dolar, teman-teman, bukan rupiah. Nah, dan sama, kita lihat dia punya aset. Buat apa? Sama, kalau misalnya terjadi penarikan massal, exchanger tersebut harus bisa bayar. Nah, makanya Bitget itu asetnya ada 5,4 miliar lebih. Artinya kalau misalnya anggap ditarik habis deh 2,4 miliar itu, ya Bitget tidak akan bangkrut. Makanya teman-teman juga bakal tenang simpan uang teman-teman di Bitget. Nah, nanti yang ke depan itu bisa dipakai adalah OKX. OKX itu peringkat 4 terbesar. Dan juga nanti bisa pakai juga di toko kripto. Toko kripto itu ada exchanger nomor 1 terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan sebenarnya toko kripto adalah anak perusahaannya Binance juga kok. Nah, dan toko kripto tambahnya, toko kripto itu udah punya izin OJK dan Bapepti juga, teman-teman. Jadi benar-benar bisa dipercaya. Oke. Nah, karena teman-teman udah tahu nih. Oke, yang pertama itu paling penting di mana uang kita disimpan. Nah, teman-teman udah tahu nih, nomor satu itu adalah utamakan keamanan. Baru kita ngomongin gimana kita mencari keuntungan lewat trading kripto dengan cara yang mudah. Nah, ini makanya ada alat bantu yang bisa ngebantuin teman-teman, namanya IoTrade, The Real Money Machine, Artificial Intelligence Trading Software yang dapat membantu Anda melakukan trading kripto sorry, di market spot dengan cara yang aman, otomatis, mudah, dan efisien. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, selalu yang diutamakan itu adalah aman. Kenapa IoTrade ini aman? Nah, jadi teman-teman bisa nih, IoTrade ini sangat cocok digunakan untuk pemula. Jadi mau pakai buat trader juga nggak apa-apa, atau yang udah jago trading juga nggak apa-apa, maupun investor juga nggak apa-apa. Jadi semua kalangan bisa pakai IoTrade. Nah, ini adalah apa yang Alta bisa ngebantuin teman-teman. Pertama, Alta ngebantuin teman-teman trading 24 jam per 7 hari, artinya setiap hari teman-teman secara otomatis. Nah, dan Alta ini memudahkan dan efisien teman-teman. Karena pertama biasanya orang trading itu manual itu suka dipengaruhi emosi. Nah, dengan pakai Alta ini ya emosi ini yang ada. Emosi itu maksudnya bawaan jadi maruk atau takut, teman-teman. Tapi dengan menggunakan Alert itu dua emosi ini jadi nggak ada. Jadi dan juga teman-teman nggak perlu pengalaman trading karena nanti dari kita juga bisa membagikan edukasi ke teman-teman gimana memaksimalkan Alert ini, teman-teman. Nah, dan juga IoT juga ada menggunakan strategi-strategi teknik trading yang paling sering dipakai sama profesional trader, teman-teman. Nanti bakal jelasin teknik tradingnya yang dipakai itu apa. Dan juga biasanya dalam trading itu harus ada yang namanya manajemen resiko. Nah, makanya di dalam IoT ini sebenarnya udah lengkap, teman-teman. Ada strategi, bisa manajemen resiko, manajemen keuangan, tinggal dimaksimalin aja. Dan juga ada fitur-fitur yang bisa ngebantuin teman-teman buat maksimalkan dalam kondisi marketnya kripto gitu. Nanti bakal dijelasin semua kok. Oke. Nah,
sekarang kita balik lagi nih ke ngomong yang kenapa IoTrade itu aman. Pertama, IoTrade itu live trading di pasar spot. Nah, jadi semua transaksi yang ada dilihat di IoTrade itu bisa teman-teman lihat kalau itu terjadi di akun Binance atau Bitget ya teman-teman. Kalau nanti udah bisa pakai OKX atau toko kripto ya sama, teman-teman bisa cocokin. Oh, semua transaksi yang dilihat di Binance di apa IoTrade ada di akun exchanger teman-teman masing-masing. Nah, terus yang tetap bikin aman itu apa? Yaitu modal trading ada di akun exchange teman-teman sendiri. Nggak dimasukin semuanya ke iPad atau dititipin ke orang. Ini yang paling aman teman-teman. Makanya yang aman itu adalah di mana modal teman-teman disetor ya harus di akun exchange teman-teman sendiri. Karena kenapa? Ya kalau di akun teman-teman sendiri ya modal dan profit itu bisa teman-teman tarik kapan aja teman-teman mau. Ketika teman-teman mau WD, ya itu teman-teman harus masukin dulu tuh verifikasi OTP, SMS, dan email. Dan sekarang bahkan ada tambahan lagi Google Authenticator teman-teman jadi 3 lapis makin aman lagi. Nggak ada itu ya nggak bisa di WD. Makanya cuma teman-teman sendiri yang pemilik akun aja yang bisa WD. Nah, modal trading bisa teman-teman tentukan sendiri, mulai dari 50 USDT atau dolar, tapi dari kita juga biasa ada rekomendasi-rekomendasi idealnya berapa sebagai manajemen keuangannya. Oke, nah sekarang kita udah masuk nih kan kita tahu nih, modal teman-teman aman, trade juga aman karena modal teman-teman ada di akun exchange teman-teman masing-masing dan real trading lagi gitu kan. Nah, sekarang kita masuk gimana sih IoTrade ini bisa membantu teman-teman mencari keuntungan lewat trading kripto dengan mudah. Jadi IoTrade ini sistemnya itu sangat fleksibel teman-teman. Jadi ada dua fitur utama yaitu follow master. Fitur follow master ini otomatis bot akan bekerja mengikuti langkah trader profesional yang telah ditunjuk oleh developer. Jadi profesional trader itu udah bikin formula-formula atau strategi trading, teman-teman jadi nggak perlu bikin sendiri lagi. Cukup follow master aja, itu teman-teman dapat formulanya mereka. Ketika teman-teman start, langsung dia akan bekerja otomatis 24 jam setiap hari. Dengan fitur follow master ini bisa meningkatkan peluang keberhasilan dalam pasar kripto yang dinamis. Dan juga teman-teman kalau ngerti, bisa pilih juga koin apa aja yang teman-teman mau tradingkan biarpun follow master. Nah, oke. Terus fitur utama yang kedua adalah custom, teman-teman. Ini salah satu fitur yang paling populer yang saat ini paling banyak digunakan oleh penggunanya IoTrade, teman-teman. Karena kenapa? Fitur custom ini cocok untuk beginner trader atau yang memiliki teknik trading sendiri atau yang punya hitungan sendiri juga, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa, teman-teman. Kalau bilang, oh saya pemula bisa nggak pakai custom, nggak apa-apa. Dari kita juga bisa bantu rekomendasi-rekomendasi ya, teman-teman gitu. Nah, jadi dengan fitur custom ini, kan ada teknik trading yang bisa dimaksimalin nih teman-teman, yaitu average, grid, atau kombinasi. Nah, teman-teman bisa maksimalin dengan fitur teknik trading ini buat menghadapi market kripto yang dinamis naik turun itu supaya tetap bisa mendapatkan cuan biarpun misalnya market lagi turun baru membal berapa udah kebalik profit lagi. Nah, jadi dengan fitur custom ini, pengguna memiliki kebebasan untuk memilih koin yang akan diperdagangkan dan menentukan rentang harga juga, di mana bot akan aktif bekerja atau namanya price range. Oke, nah ini tuh. Jadi di dalam yang tadi, fitur utamanya yang custom dan follow master, itu sebenarnya ada ini teman-teman. Average, grid, kombinasi yang tadi average dan grid, price range, dan trailing stop up and down. Nah, kalau trailing stop ini nanti akan saya jelasin pas nanti saya jelasin nih apa ini average dan grid, jadi supaya teman-teman bisa nangkep semua. Oke. Nah, ini kita sekarang masuk ke ilustrasi teknik averaging. Kenapa sih teknik averaging ini juga salah satu teknik trading yang paling banyak digunakan oleh trader profesional, teman-teman. Bahkan yang trader luar negeri aja juga pakai teknik ini sampai sekarang, teman-teman. Pertama, teman-teman harus pahami dulu, kalau dalam trading itu, dalam trading itu misal teman-teman punya modal nih, $200, $300, $400 atau lebih, itu teman-teman jangan langsung belanjain habis dalam satu posisi, harus dibagi-bagi. Nah, makanya dengan teknik averaging ini, misalnya teman-teman punya modal, anggap aja di sini $200. Ya, $200 misalnya ya.
itu pembeliannya bisa dibagi nih. Misal contoh, beli koin A waktu harganya masih di $10, anggap aja gitu. Nah, dari 200 ini pakai 20-nya dulu. Nah, misal harga koin A-nya turun jadi $9, pakai lagi 20. Misal turun lagi ke $8, di sini belinya lebih banyak karena kan lebih murah, teman-teman. Nah, misal turun ke $7, di sini beli aja lebih banyak lagi karena udah makin murah lagi. Nah, pas turun sampai 6, belinya pakai sisa dananya, masih ada $60. Nah, dengan cara ini, maka harga koin A teman-teman itu udah bukan di $10 lagi, karena udah dilakukan yang namanya rata-rata, averaging, sesuai nama bahasa apa di terjemahan Indonesia. Nah, artinya harga koin A-nya teman-teman itu udah, sebentar saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, oke. Artinya harga koin A teman-teman udah bukan di $10, jadinya di harga rata-rata. Misal karena di cara belinya gitu, harga rata-rata koin A teman-teman jadi ada di $8,4 misalnya. Artinya ketika si koin A ini balik naik sampai $8,4, teman-teman udah balik modal. Begitu dia naik melebihi $8,4, misal 8,45, $8,5, $8,6, itu teman-teman udah profit, teman-teman. Artinya teman-teman nggak usah nunggu balik sampai ini gitu. Nah, dan juga di sini modal 200 teman-teman bakal benar-benar kepake dengan maksimal. Karena kan market crypto itu nggak cuma gini 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 naik 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 terus, ada waktu dia turun, ada waktu dia naik, ada waktu dia bolak-balik di harga tertentu atau disebutnya sebagai sideways. Nah, dan ini di Algotrade semua teknik ini bekerja secara otomatis juga, teman-teman. Teman-teman tinggal isi-isi kayak ginian, nanti dari kita juga bisa kasih rekomendasi. Nah, begitu di start itu udah jalan otomatis, teman-teman, 24 jam setiap hari sampai teman-teman yang minta dia buat pause atau stop. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang kedua, grid. Bedanya apa sih dengan averaging? Nah, teman-teman bisa lihat nih, pas turun tetap dibagi pembeliannya, beli, beli, beli. Tapi pas naiknya kok beda. Kalau tadi kan turun, 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 beli, 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 pas jual, jual semuanya. Nah, kalau di grid itu ketika ngejual itu beda, teman-teman. Jadi kayak gini. Hmm, oops, sorry. Nih, jadi sama misal contoh nih. Pertama beli koin A di harga 10, ini misalnya modal kali ini lebih kecil deh, $100 misalnya. Oh, sorry. Hmm, agak error ya saya proyek ini. Oke, dah. Sorry. Kok bentar. Sorry, sorry. Ada error bentar. Oke. Nah, misalnya beli koinnya itu di harga $10, pakai 20 gitu. Misal kali ini modal kita di $100. Nah, anggap aja lebih kecil. Nah, misal turun lagi nih di 9,5, beli lagi pakai $20. Nah, misal di sini turun lagi, anggap aja $8, beli lagi pakai 20. Nah, ini misal setiap kali turun beli pakai 20. Di sini misalnya anggap aja sampai paling bawah itu di $7, beli pakai 20. Nah, kalau di grade itu bedanya adalah ketika ngejual ya, teman-teman. Jadi anggap aja setiap kali beli ini adalah kita ngomongnya layer atau kedalaman, teman-teman. Ganti warna. Ganti warna. Nih. Misalnya ini yang di sini layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5. Nah, jadi ketika pembeliannya misalnya udah sampai layer 5 nih, harganya udah mulai naik. Sampai yang layer 5 ini profit, maka yang akan dijual itu layer 5 ini doang, teman-teman. Nah, itu misalnya harganya lanjut naik lagi sampai yang layer 4 ini profit, yang dijual lagi itu layer 4 doang. Misal naik lagi.
sampai layer 3 ini profit, ya dijual layer 3 doang gitu. Nah, di sini misal harga turun lagi, ya masuk lagi teman-teman ke layer 2, 3, ke 3, 4, 5. Nah, kelebihan grid itu apa? Yang saat ini kenapa orang berdemen grid? Ini salah satu fitur yang paling disukai. Jadi misalnya nih harganya bolak-balik kayak gini. Di layer bolak-balik harganya di rentang harga yang layer 3, 4, 5. Artinya teman-teman lagi nungguin yang layer 1, 2 ini masih lagi floating, teman-teman tetap bisa dapat profit dari yang layer 3 sampai 5 ini bolak-balik 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 gitu. Nah, apalagi kalau misalnya marketnya kondisinya siang turun 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 turun, malamnya membal. Nah, itu besoknya kita siang turun turun turun, malamnya membal. Itu sering teman-teman pas lagi kondisi market kayak gitu banyak yang nge-share ke grup. Wah, hari ini saya profitnya gara-gara grid sampai 10 kali, 20 kali, bahkan yang pernah sampai di atas 50 kali teman-teman dalam satu hari. Nah, makanya inilah kelebihannya grid, kenapa banyak banget yang suka pakai grid teman-teman. Jadi itu ya teman-teman bedanya grid dengan averaging. Nah, dan ini tetap sama teman-teman, otomatis bekerjanya 24 jam setiap hari. Teman-teman tinggal isi aja formula yang ada di sebelah ini nih. Nanti juga dari kita bisa kasih rekomen. Nah, habis isi, start udah. Nanti langsung kerja 24 jam setiap hari buat teman-teman. Nah, oke. Kalau yang tadi kombinasi itu gabungan yang kedua ya teman-teman, averaging sama grid. Jadi misal averagingnya semuanya keisi, habis gantian jadi grid gitu. Oke. Oh, oke, sorry. Yang trailing stopnya itu adalah misalnya kita atur nih, misalnya teman-teman, profitnya jual ketika profit di 1,5%. Ternyata marketnya naiknya kenceng, berat. Langsung naik 5%. Nah, trailing stop up itu artinya ketika kondisi itu terjadi, maka IoT tidak akan kirim perintah buat jual dulu. Dia akan tahan sampai ada koreksi dikit dulu, baru dijual. Artinya teman-teman bisa dapat profit lebih banyak ketika market lagi fluktuatif naik kenceng mendadak. Tapi kalau trailing down-nya itu kebalikannya, yang trailing stop down. Iya, ketika teman-teman misal bikin nih, oke, masuk ke layer 2, misal turun 2%, baru masuk ke layer 2. Ternyata marketnya mendadak turunnya kenceng, kayak turun 5%, 7%. Nah, maka akhirnya tidak akan kirim perintah buat beli dulu buat layer 2-nya. Tunggu naik, ada koreksi naik dikit, baru kirim perintah beli. Artinya teman-teman bisa dapat harga lebih murah lagi ketika itu terjadi. Nah, makanya kenapa trailing up dan down ini baik yang suka juga ya, karena teman-teman bisa profit lebih banyak atau bisa beli dapat harga yang jauh di bawah lagi gitu teman-teman. Baik itu otomatis. Nah, di sini saya akan berikan sanggahan juga ke teman-teman atau disclaimer. Kami tidak memberikan jaminan atau garansi terkait keuntungan dalam bentuk apapun. Riwayat keuntungan yang tercatat adalah hasil dari transaksi sebelumnya dan tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Nah, makanya ini teman-teman yang harus ingat. Nggak ada yang namanya real trading itu bisa dikasih janji profit pasti. Fix setiap hari itu nggak ada teman-teman. Yang kau kasih janji-janji kayak gitu udah pasti money jam. Karena dalam trading itu profit itu ya semuanya nggak bisa ditebak teman-teman. Paling cuma dari pengalaman. Kayak misalnya kita pakai trade selama ini, pengalaman pakai trade profitnya itu dari 3% sampai 30% per bulan. Nah, bisa di atas, misal contoh nih, pas 3% nggak apa, pas market lagi pelan. Kalau misalnya bisa 30% atau lebih, ya itu pas mungkin dalam bulan itu lagi banyak yang tadi. Siang turun, malam terbang, siang turun, malam terbang, dan itu misal terjadi selama 2 mingguan, ya bisa profitnya jadi di atas 30%. Tapi kalau misal pergerakannya biasa, mungkin bisa aja di 10% juga. Nah, terus yang kedua, volatilitas dalam perdagangan kripto membawa potensi sekaligus juga resiko. Teman-teman harus paham. Tadi kan saya udah kasih lihat tuh cara kerjanya averaging sama grid. Jadi resiko dalam trading kripto spot, bukan future, saya hanya trading di spot only, satu arah. Artinya harus beli dulu baru bisa jual. Nah, resikonya adalah ketika habis beli harganya turun karena bakal jadi minus tuh. Nah, ini minusnya cuma sementara teman-teman. Nah, kayak disebut sebagai floating loss atau floating minus. Ketika harga balik naik, nanti minusnya bakal berkurang sampai balik profit. Nah, makanya penting banget pakai yang tadi, averaging atau grid. Karena kalau teman-teman habisin dana yang tadi, misalnya usaha jebret beli di harga $10, ya pas turun ke 9, ke $8 atau berapa, teman-teman cuma bisa lihat nungguin doang. Sedangkan kalau teman-teman pakai fitur yang ada yang averaging atau grid,
ketika turun masih tetap tenang karena dana teman-teman udah dibagi-bagi supaya bisa lanjut beli pas lagi turun gitu. Ketika mulai naik, teman-teman nggak usah tunggu sampai harga $10 udah buat balik profit gitu kan. Nah, yang ketiga, setiap resiko akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab individu. Kami sangat menyarankan menerapkan manajemen keuangan yang dianjurkan. Nah, biasanya kita ada rekomen teman-teman buat settingan grid, misal trading di koin apa, minimal berapa dolar gitu. Itu karena sudah dihitungin teman-teman manajemen keuangannya supaya bisa yang kayak tadi, bisa pas turun bisa belinya sampai berapa kali sampai buat penurunan misal oh kita udah hitung nih dengan modal $200 dibagiin buat misal contoh 10 layer grid itu supaya bisa buat penurunannya 20%, 22% atau berapa. Nanti teman-teman itu akan mendapatkan edukasi tambahan lebih dalam lagi mengenai ini ketika teman-teman udah bergabung dengan Ayo Trade. Oke. Nah, gimana sih cara bergabung dengan Ayo Trade? Pertama, Ayo Trade saat ini masih gratis, teman-teman. Teman-teman tinggal nanti setelah Zoom bisa hubungin langsung ke penggunanya teman-teman buat diberikan link pendaftaran atau link referral. Nanti teman-teman minta pandu aja. Bisa dipandu kok dari A sampai Z. Oke, dari awal sampai trade akan berjalan secara otomatis buat teman-teman. Nah, untuk memulai trading membutuhkan yang namanya trading fee. Isinya minimal mulai dari 10 USDT atau dolar. Nah, fungsi trading fee ini apa sih? Karena IoTrade tidak bisa potong uang kita yang ada di Binance untuk potongan yang 20% dari profit ini, maka kita harus isi trading fee atau USDT ini ke wallet akun trade teman-teman masing-masing. Nggak dititipin ya, kita nonton buka akun IoTrade, teman-teman isi dari Binance, Bitget, atau misalnya dari exchange lokal juga boleh, isi aja 10 USDT, atau misalnya teman-teman langsung isi 50 USDT, nanti yang akun teman-teman jadi VIP 1 dan juga dapat cashback. Nah, itu kapan trading fee ini dipotong? Hanya ketika teman-teman ada profit aja. Kalau misalnya lagi belum ada profit ya trading fee ini nggak bakal dipotong teman-teman. Nah, oke. Terus teman-teman juga bisa ikutin Zoom rutin setiap Rabu seperti yang Zoom saat ini. Itu dari jam 8 malam sampai selesai. Nah, dan juga nanti juga tambahan teman-teman ada buat teman-teman yang udah bergabung sama Trade dan udah isi trading fee sampai 50 SDT atau langsung 50 SDT yang udah jadi VIP 1 itu ada edukasi tambahan teman-teman di grup Telegram itu setiap hari Jumat malam ada obrolan suara di sana teman-teman bisa tanya sampai puas mau nanyain soal IoTrade fiturnya mau nanya outlook market semuanya boleh di sana. Oke. Nah, ini ada kata-kata bagus dari Jack Ma, pendirinya Alibaba. Mungkin teman-teman udah sering dengar Alibaba, dan bahkan ini salah satu perusahaan yang paling banyak taruh uangnya ke dalam Tokopedia, namanya mirip sih sama hijau lagi. Tokopedia, teman-teman. Nah, jadi kata-kata dari dia adalah jika Anda ingin mengubah masa depan, mulailah dari sekarang. Maksudnya apa? Kalau teman-teman udah mendapatkan informasi yang bagus nih, teman-teman juga punya impian. Oh, saya pengen apa? Misal pengen beli mobil Pajero, pengen beli rumah, pengen berangkatin orang tua atau keluarga umroh dan lain-lain. Ya, teman-teman udah harus atur, mikirin dari sekarang kapan harus teman-teman kejar itu. Nah, makanya begitu dapat informasi yang bagus, teman-teman bisa berasa, oh mau saya pelajari ya teman-teman langsung lakukan. Jangan tunda-tunda. Ketika teman-teman tunda, itu bakal keterusan. Oh, tar deh besok, akhirnya ujung-ujung nggak dipelajari. Nah, nanti kesempatan dan momentum yang bagus, ujung-ujung teman-teman lewatin, kan sayang banget teman-teman. Oke, nah ini ada tambahan buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bilang, oh saya modal tradingnya terbatas nih, tapi saya pengen mendapatkan penghasilan yang bisa saya pakai buat nutupin biaya bulanan atau bahkan penghasilan yang dari utama bisa begini pada utama bisa nggak? Bisa juga teman-teman. Nah, makanya terus juga ada memberikan yang namanya marketing plan teman-teman khusus buat teman-teman yang mau mempromosikan Ayo Trade juga ke teman, saudara, kerabat dan lain-lain. Oke. Nah, jadi tadi Anda sempat saya sebut tuh ketika teman-teman isi trading fee sampai 50 SDT atau langsung 50 SDT itu kan ada jadi VIP 1. Nah, ketika teman-teman udah VIP 1, ini saya akan jelasin sampai VIP 4 aja teman supaya teman-teman nggak pusing.
Nah, ketika teman-teman udah VIP 1, teman-teman anggap aja ceritain ke 10 orang. Dari 10 orang itu anggap aja ada 5 orang yang isi trading fee A, B, C, D, E gitu. Masing-masing anggap aja isi 50 USDT deh. Karena mereka pengen langsung pakai buat trading juga. Misalnya gitu. Yang teman-teman udah VIP 1, teman-teman akan mendapatkan 20% dari pengisian trading fee-nya. Jadi misal A sampai E masing-masing isi 50, berarti teman-teman dapat 20% dari si A kan 50 tuh. Berarti teman-teman dapat $10, dari si B $10, si C $10, si D $10. Artinya teman-teman udah dapat $50 dan itu langsung masuk ke wallet AyoTrade teman-teman. Dan teman-teman mau WD saat itu juga ya tinggal WD aja. WD pindahin ke toko kripto, jual ke rupiah, cairin ke rekening gitu kan. Dan itu semua dalam hitungan menit teman-teman. Nah, jadi yang direct reward ini berlaku buat teman-teman share link referral teman-teman dan misalnya ada isi trading fee, daftar dan isi trading fee, teman-teman dapat direct reward. Nah, misalnya anggap aja teman-teman bilang, gimana kalau si B juga ceritain ke temennya nih, habis itu dan ada orang yang daftar di bawahnya si B dan isi trading fee. Kalau teman-teman masih peringkat VIP 1, yang dapat reward itu cuma si B. Nah, gimana bisa dapetin reward juga dari perekrutan si B? Teman-teman harus kejar naik ke VIP 2. Nanti akan dibahas syaratnya gimana. Ketika teman-teman udah VIP 2, teman-teman udah bisa dapat yang namanya ini, tim reward. Jadi misalnya kayak tadi tuh, si B ceritain lagi ke teman-teman yang lain. Setiap kali ada pengisian trading fee, yang dapat direct reward itu kan si B. Teman-teman akan mendapatkan 5% dari perekrutan yang dilakukan sama si B gitu. Nah, itu disebut sebagai tim reward sebesar 5%. Nanti bakal dijelasin kok pembagiannya gimana. Nah, yang di sini yang wajib teman-teman kejar adalah sampai ke VIP 1 VIP 4. Kenapa? Di VIP 4 ini ada yang namanya global reward, teman-teman. Misalnya ini 1%. Ini udah anggapannya kayak teman-teman adalah pemegang saham gitu. Jadi maksudnya apa? Omset bulanan trade itu akan diberikan 1% ke total VIP 4 yang ada. Nah, misalnya anggap aja dalam tahun depan ternyata trade booming nih. Akhirnya total membernya udah mencapai 100.000 orang, kita bilang aja. Nah, dan ada satu bulan pas market lagi kenceng. Ada bulan anggap aja di bulan apa market lagi kenceng, kayak saya bilang siang turun malam terbang, siang turun malam terbang, dan terjadi selama berapa minggu. Nah, pada isi dan 100.000 orang itu pada isi trading fee $50, anggap aja gitu. Artinya kan $50 kali 100.000, $5 juta. Nah, yang didapetin sama VIP 4 ini berapa? 1% dari $5 juta itu adalah $50.000. Anggap pada saat itu VIP 4 udah ada 10 orang. Berarti di bulan depan tanggal 1 setiap VIP 4 akan dapat $5.000 teman-teman bonusnya. Dari Global Reward. Itu belum termasuk dari yang dia punya sendiri, yang dari Team Reward-nya atau Direct Reward-nya. Oke. Nah, kita masuk ke ini ilustrasi tadi. Misal contoh, anggap aja si A udah VIP 3 misalnya. Nah, itu di kedalaman timnya si VIP 1 ini yang rekrut. Yang dapat direct reward kan si VIP 1. Nah, dapat $10. Nah, itu ke atasnya 5%, 2,5, 2,5, 2,5. Ini kalau isi trading fee 50, kalau isi trading fee-nya 100 ya hitungnya tinggal kaliin aja sama persentase yang tadi gitu. Nah, kalau yang tadi kan teman-teman bisa tuh setiap naik peringkat direct reward-nya kan beda. Artinya ini saya contoh nih, teman-teman udah VIP 2, nah itu masih melakukan perekrutan pribadi, masih sebarin link pribadi, nah itu ada isi trading fee 50, berarti teman-teman dapatnya kan ada selisih ini, VIP 2 ke yang baru, berarti artinya 10 plus 2,5, artinya dapatnya 12,5. Kalau udah VIP 3 ya tinggal tambahin aja ke atas tuh. Gitu. Itu yang direct reward ya teman-teman, artinya ada selisih yang di bawah ini nggak ada gitu. Nah, jadi bonusnya tinggal 10 plus 2,5 plus 2,5. Kalau VIP 3 masih ngakuin yang namanya perekrutan pribadi. Kalau VIP 4 masih melakukan perekrutan pribadi, berarti kan VIP 4 rekrut member baru, VIP 1, ya berarti 10 plus 2,5 plus 2,5 plus 2,5, artinya dapat 17,5 gitu. Nah, ini yang tadi tambahan peer reward. Ketika kalau teman-teman udah VIP 2, ternyata ada member yang semangat banget, misalnya si B semangat banget dan dia naik ke VIP 2 juga, teman-teman dapatnya peer reward.
karena kan dia udah mulai dapat bonus tim teman-teman. Nah, dapatnya adalah sebesar 1%. Makanya kalau udah di VIP 2 ketemu tim yang semangat, teman-teman bantu tim yang lain supaya teman-teman bisa naik ke VIP 3. Nanti yo bakal dibahas cara syarat naiknya. Tuh. Nah, ini ada reward tambahan lagi, teman-teman. Kita bahas rewardnya kayak banyak banget kan. Reward tambahan ini ya withdraw reward, teman-teman. Ini nggak ada di tempat lain. Jadi ketika teman-teman WD bonus teman-teman, misal contoh nih teman-teman kumpulin bonusnya sampai $100. Jadi teman-teman WD ke toko kripto atau Bitget atau Binance bebas. Nah, ketika WD kan ada potongan biaya 2 USDT. Nah, 2 USDT ini sebenarnya ada dibagiin lagi teman-teman. Di misal contoh yang tadi si B melakukan WD bonus. Nah, kan dia kena potong 2 USDT itu buat biaya withdrawalnya. Teman-teman akan dapat bonus withdraw ini teman-teman gitu. Pembagiannya yang direct, kalau directnya dapat 0,3, hasil atasnya dibagi 0,1, 0,1. Oke, nah ini syarat buat naik peringkatnya. Kalau buat VIP 1 yang tadi ya teman-teman, akumulasi atau langsung isi trading fee 50 SDT. Nah, terus buat naik ke VIP 2 yang tadi, misalnya kalau ke teman-teman udah lihat nih, oh ada satu tim yang mulai semangat nih, supaya saya dapat tim reward juga, saya harus naik peringkat. Nah, syaratnya adalah teman-teman minimal punya 3 direct VIP 1 dan total tim 20 VIP 1. Artinya 3 plus 7, 17 udah bisa buat naik ke peringkat VIP 2. Ini 20-nya teman-teman mau direct semua juga nggak masalah, nggak apa-apa, tetap terhitung. Nah, terus tambahannya adalah ini. Teman-teman tinggal isi lagi tambah 50 SDT karena kan namanya akumulasi. Jadi yang pengisian sebelumnya itu terhitung. Tapi kalau misalnya teman-teman sambil trading, anggap aja nih, sambil trading akumulasi isi trading fee teman-teman udah sampai 70 SDT. Nah, berarti artinya teman-teman tinggal isi 30 SCT lagi, itu udah 100, udah memenuhi syarat buat naik ke peringkat VIP 2. Buat ke VIP 3, yang tadi 3 ini tinggal teman-teman tambahin lagi nih, misal teman-teman baru ikutin 3 doang, 3 direct sih, saya di bawah terbagi rata. Nah, berarti di sini tinggal tambah 7 direct lagi. Tambah 7 direct lagi dan total timnya 100. Nah, di sini bedanya adalah buat ke VIP 3 teman-teman harus bantu 3 jalur berbeda buat naik ke VIP 2. Gitu. Jadi misal tadi contoh si B udah semangat banget sampai dia ngejar ke VIP 2, ya teman-teman tinggal bantu tim yang di jalur lain. Misalnya ternyata di jalur D itu juga semangat, teman-teman bantu sampai dia jadi VIP 2. Misal di jalur E, bukan E-nya yang semangat, tapi di bawah E. Bisa turun ke orang kelima di bawah E yang semangat. Teman-teman bantu orang yang itu sampai dia naik ke VIP 2 juga. Supaya teman-teman bisa ke VIP 3 gitu. Nah, nanti untuk lengkapnya juga akan kita bahas di obrolan Telegram yang nanti di setiap Jumat malam jam 8. Oke. Nah, ini ada reward solution 10 powers atau power of 10 gitu kan. Maksudnya apa? Nih, di kedalaman pertama nih, kedalaman 1, teman-teman fokus dapetin 10 orang VIP 1. Kan potensi rewardnya $100 nih. Nah, habis itu teman-teman duplikasikan. Buat di kedalaman kedua, 10 orang ini masing-masing rekrut 10 orang juga, teman-teman. 10 orang VIP 1 ya, semua harus VIP 1. Pokoknya harus isi trading fee sampai 50 baru terhitung. Nah, itu potensi reward pada saat itu 25. Tapi ketika udah kedalaman ketiga, misalnya nih, 100 orang ini lakukan hal yang sama, itu total tim teman-teman udah $1.000, 1.000 orang. Nah, kalau semua ini benar-benar berjalan sempurna, cukup sampai kedalaman ke-6 aja, itu total tim teman-teman udah 1 juta orang. Di mana potensi reward teman-teman itu udah mencapai ini tuh, 2,77 juta dolar, dolar. Atau kalau dirupiahkan itu 41 miliaran. Nah, mungkin orang-orang, wah muluk-muluk. Itu kan nggak semua orang mau jalankan marketing plan-nya. Mungkin ada beberapa atau bahkan lebih banyak di tim saya yang mau trading aja. Ya udah kita bilang aja tingkat keberhasilannya 10% deh. Karena kan nggak semuanya mau melakukan cara seperti ini. Ya kalau 10%-nya aja teman-teman udah dapat 4 miliar. Balik lagi. Modal awal teman-teman buat memulai adalah kan buat jadi VIP 1 dulu teman-teman. Ini kita hitung di luar yang buat nanti trading ya. Kalau teman-teman benar-benar mau fokus di
afiliasinya ini dulu atau marketing plan-nya ini kan modalnya cuma $50 atau kalau dirupiahin sekarang sekitar 800 ribuan. Dengan modal 800 ribuan potensi bisa jadi 4 miliar itu ya sangat-sangat layak teman-teman. Teman-teman nggak bakal ketemu di tempat lain kayak gitu. Nah, misal bilang lagi tetap masih muluk-muluk, ya udah kita bilang tingkat keberhasilannya 1% deh dengan cara seperti ini. Ya balik sama modal $800, 800 rupiah, 800 ribu rupiah, sorry, 800 ribu rupiah itu bisa dapat 400 jutaan, tetap aja itu luar biasa teman-teman, karena teman-teman jalanin bisnis makanan aja, mau makanan gerobak aja modalnya berapa, nggak mungkin 800 ribuan teman-teman, minimal jutaan. Karena saya sendiri pernah buka usaha makanan, ya dari yang buka di dalam food court, buka yang cuma apa booth gitu, itu modalnya jutaan teman-teman, dan bukan di 2 juta, rata-rata udah pasti di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dan bahkan kalau teman-teman ambil yang udah ada nama franchise gitu, modal terkecilnya aja juga biasa di atas 8 juta teman-teman. Nah, ini dengan modal 800 ribu bisa potensi dapat sampai 400 juta, itu benar-benar sangat-sangat layak untuk teman-teman laku jalankan atau difokuskan. Dan juga alat ini bisa dipakai sampai bukan di Indonesia teman-teman, bahkan di luar negeri. Karena kenapa? Baik lagi, kan kita tradingnya di Binance atau Bitget. Yang pakai Binance dan Bitget itu bukan cuma Indonesia, tapi satu dunia teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya teman atau relasi atau kenalan di luar negeri itu juga bisa teman-teman jelaskan mengenai ke mereka, dan bahkan bisa orang luar negeri itu lebih mindset itu lebih terbuka teman-teman dalam trading crypto teman-teman. Nah, itu benar-benar bisa banget teman-teman buat capai seperti ini. Oke, ini ada kata-kata terakhir. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda mati. Ini kata-kata si Warren Buffett. Harusnya semua orang udah tahu dia. Nah, ya ini benar teman-teman. Makanya biasa ada orang yang kerja kantoran sampai pensiun dan dia kekumpul banyak. Tapi banyak juga kan teman-teman lihat orang yang udah pensiun di kerjaan, tapi pas di hari tuanya dia malah pakai beberapa modal itu buka usaha lagi, ya berarti kan lanjut kerja lagi teman-teman, biarpun itu yang jadi bos sendiri gitu kan. Nah, kalau teman-teman bisa maksimalin ini ayo trade dari tradingnya, dari tadi marketing plan-nya, ya teman-teman benar-benar bisa jadi uang yang bekerja buat teman-teman gitu. Nah, semua itu balik lagi ke teman-teman lagi. Kalau teman-teman bisa lakukan dengan, bisa teman-teman udah mikir nih, oke saya mau bisa seperti ini ya, teman-teman pikirkan, lalu teman-teman mulai lakukan, dan konsisten, teman-teman ulang itu pasti bisa tercapai kok teman-teman. Oke, nah ini yang informasi yang dari tadi saya udah ulang-ulang juga nih. Tuh, selain Zoom yang seperti ini, setiap hari Rabu jam 8 malam, juga ada obrolan grup Telegram itu setiap Jumat jam 8 malam. Di sana bisa diskusi strateginya, ada trade settingannya, mau tanya jawab mengenai pergerakan market atau disebut sebagai outlook market, itu sana boleh banget, dan teman-teman bisa tanya lebih jelas juga mengenai yang marketing plan-nya, strategi buat jalankan marketing plan-nya itu full tanya jawab pokoknya dari jam 8 malam sampai selesai. Biasanya orang makin sama-sama suka mau ujung-ujung tanya jawab ya sampai jam 10-an atau bahkan kadang-kadang pernah lebih teman-teman. Nah, oke, dan ini kalau teman-teman syaratnya adalah ya tinggal bergabung dengan Ayo Trade, udah VIP 1, ini teman-teman free, teman-teman nggak usah bayar. Kalau di tempat lain kan ada, oh cuma mau ikut Zoom aja harus bayar 100 ribu, setiap kali mau ikut Zoom bayarnya 100 ribu. Kalau di sini enggak teman-teman, free. Oke, nah ini ada cuma tambahan lagi, kalau teman-teman isi tadi, misalnya pas pertama kali pakai Trade, udah bergabung sama Trade, langsung isi 50 SDT, itu dapat cashback 10% buat trading fee-nya. Jadi nanti bakal lihat 50 plus 5 gitu. Kalau isi lebih ya di sini ada. Nanti teman-teman bisa minta kok ini. Kalau teman-teman udah ada di grup, bisa minta, oh minta dong tabel cashback-nya gitu. Dan juga ya kalau teman-teman mau ngebantu buat mempromosikan komunitas Trade, teman-teman juga bisa bantu beli kaos Trade tuh. Ini nanti bakal diinfoin gimana cara belinya, teman-teman. Oke. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ke saya. Nanti saya akan bacakan dan langsung bantu jawab untuk teman-teman.
Oke. Untuk pertanyaan lewat ini, lewat chat saya teman-teman, sorry. Jadi belum bisa dikasih akses buat buka. Paling diketik aja nggak apa-apa. Mau pertanyaan agak banyak pun nggak apa-apa. Nanti saya akan tetap bacain semua kok. Oke, ini ada pertanyaan masuk. Pertanyaan buat outlook market sih. Tapi ini yang masih umum teman-teman. Nah, market saat ini kan sedang lagi turun. Apakah masih potensi naik, terutama Bitcoin-nya? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi, terutama buat Bitcoin ya teman-teman. Sebenarnya Bitcoin itu ada indikator yang bisa dipantau atau bisa dipelajari teman-teman buat nggak apakah si Bitcoin saat ini udah harga di pucuk atau udah mau balik arah atau bearish. Bearish itu artinya market bakal turun terus sampai cari harga terendah. Nah, ini kan saya share ke teman-teman. Ada dua indikator yang bisa dipakai buat lihat. Ntar. Oke. Share screen mana? Nah, udah kelihatan nih teman-teman. Jadi teman-teman tinggal googling aja pertama Bitcoin. Nah, bisa Bitcoin Rainbow Chart atau NUPL. Saya buka yang NUPL dulu. Nanti habis baru dari NUPL baru kita ke yang Rainbow Chart. Bukan. Nah, ini kan banyak pilihan nih. Teman-teman bisa pilih yang dari Magazine Pro ini juga nggak apa-apa. Pakai juga apa alatnya juga enak kok sih ini. Nah, ini Bitcoin NUPL, Net Unrealized Profit or Loss. Nah, artinya apa? Ini maksudnya jumlah orang-orang masih belum nahanin Bitcoin sama yang udah ngejual atau kondisinya lagi floating, mau lagi floating minus atau floating profit gitu teman-teman. Itu bisa lihat di sana semua. Nah, yang garis NUPL itu yang mana? Yang warna biru ini teman-teman. Yang hitam ini adalah kondisi Bitcoin saat ini, harganya lagi di berapa. Kalau sekarang kan Bitcoin lagi di 110 ribuan ya teman-teman. Nah, kapan sih kita udah harus mulai jaga-jaga atau Bitcoin ini akan masuk ke musim yang bearish? Biasanya ketika si ini garis garis apa NUPL ini udah masuk ke area merah atau udah mepetin si hitam ini teman-teman atau udah nabrak dia udah bakal balik arah. Nah, saat ini kan masih belum. Dan NUPL ini dari siklus-siklus sebelumnya cukup akurat teman-teman. Kita bisa lihat nih. Di sini kan di bawah sini ada tahunnya tuh 2012, 2014, 18, 2020, 2022. Nah, kita nggak usah jauh-jauh deh pakai yang terakhir aja yang 2022 sama 2019 deh. Yang dua siklus kemarin. 2018 sama 2022. Nih, yang 2018 aja kan ini di sini sebelumnya kan si Bitcoin udah mencapai harga tertinggi tuh di 2017 akhir. Nah, terus NOPL-nya kena tuh, trak, nabrak. Akhirnya dia mulai balik arah sampai ke harga terendah. Habis itu kita lihat lagi nih, dia masih bolak-balik. Nah, di 2021 kemarin, pas yang di bulan November kan Bitcoin mencapai harga tertinggi di 69 ribuan di sini. Nah, di sini nih, tuh. Nah, itu gak lama dia udah mulai turun teman-teman. Nah, artinya di sini kan kita selama tahun ini dia masih belum tabrakan nih teman-teman. Garis hitam sama birunya. Berarti ini masih belum menuju pucuk ya teman-teman Bitcoinnya. Dia masih punya kesempatan buat naik-naik sampai nanti mereka bakal nabrak. Nah, kalau udah tabrak itu kita udah waktunya boleh siap apa libur dari kripto dulu gitu. Karena kalau misalnya udah kena ya dia udah pasti akan kayak gitu tuh teman-teman tek 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 cari terendah gitu. Nah ini kan dari yang siklus terakhir kan masih belum nabrak teman-teman. Akhir kali nabrak masih 2021. Dari 2022 sampai sekarang masih belum gitu. Nah yang terus yang satu lagi itu bisa googling aja yang tadi Bitcoin Rainbow Chart. Hmm, Ini juga salah satu orang yang paling suka dipakai orang. Kalau yang Rainbow Chart ini bedanya apa? Ini indikator sentimen, teman-teman. Sentimen investor trader terhadap market kripto, terutama Bitcoin. Ini kita zoom gedein. Nah,
Di sini kan ada warna-warna nih teman-teman. Dan setiap warnanya itu ada kategori ya teman-teman tuh. Bitcoin is dead. Biasanya ini pas lagi berita udah mulai ngata-ngatain Bitcoin, wah supaya harganya makin turun sampai harga terendah karena mereka ujung-ujung ya investor-investor gede negara itu pengen serap di harga semurah-murahnya. Nah, ini basically fire sale ya, anggapnya flash sale teman-teman. Dan ini tuh warna hijau beli, ini masih akumulasi, masih dibilang masih murah, ini suruh tahan dan seterusnya sampai ini bener-bener area yang wah udah pasti traum tinggi atau udah bakal orang pada jualin. Nah, cuman teman-teman bisa lihat deh dari ini kan halving tuh yang awal-awal Zoom saya bahas yang mengenai pemotongan pembayaran kepada orang yang apa nambang Bitcoin kan 4 tahun sekali. Nah, biasanya setiap halving kan 1 tahunnya itu dia bolak-balik di harga tertentu, lalu mendadak bisa naik mendekati akhir tahun dan tetap turun lagi. Nah, kita udah ngelewatin juga nih di tahun lalu. Dia masih akumulasi terus. Nah, nonton bisa tuh dari dulu setiap habis halving akumulasi dia mulai naik kenceng gitu. Di sini juga dia akumulasi lama baru mulai naik kenceng sampai ke harga tertinggi. Nah, di sini teman-teman bisa deh. Biarpun Bitcoin udah berkali-kali orang pada wah udah sentuh harga tertinggi lagi, udah sentuh harga tertinggi lagi, tapi masih di area beli teman-teman atau di area akumulasi tuh. Masih murah. Nah, kapan kita udah boleh ancang-ancang atau udah di pucuk atau belum? Kalau udah di pucuk atau belum, dari NUPL aja masih belum, dari ini aja masih belum. Nah, kapan kita boleh hati-hati atau siap-siap libur dari kripto? Ya, kalau misal si Bitcoin Rainbow Chart ini udah masuk ke area orange ini, udah boleh sih teman-teman gitu. Tapi kan ini dia bilangnya wah Bitcoin bisa dilihat kalau taruh gini aja Bitcoinnya di area 300 ribuan ya kita anggap ya kalau dari saya pribadi Bitcoin bisa sentuh harga tertinggi di 180 ribu dalam siklus kali ini juga tetap mantep banget teman-teman karena dari harga sekarang aja ke sana itu sebenarnya nggak langsung lurus naik sampai ke 180 ribu. Dia ada waktunya turun lagi, ada waktunya naik lagi, waktunya turun lagi, atau waktunya naik lagi. Artinya dengan fitur grid yang kayak tadi itu teman-teman bisa manfaatin. Justru fitur grid itu kita demen kalau dia ada waktu dia turun dulu baru naik karena dana teman-teman atau modal teman-teman bisa terpakai lebih maksimal dengan fitur grid. Kalau misal cuma naik terus saya malahan profitnya lebih dikit teman-teman. Tapi kalau dia ada turun baru naik, turun baru naik itu profitnya lebih maksimal. Oke, oke ini ada pertanyaan. Apakah bot ini walaupun naik ke atas tetap bisa tetap ambil posisi? Kalau misal selama masih start ya dia bakal misal kejual dia bakal beli lagi. Saya jual beli lagi. Nah, makanya balik lagi yang tadi supaya kita jaga-jaga gak kena harga yang berbelas banget kan ada dua yang tadi teman-teman Bitcoin NUPL sama Bitcoin Rainbow Chart dan inilah salah satu alasan kenapa kita sering banget rekomendasikan fokus trading di Bitcoin atau misalnya modalnya udah lumayan misalnya contohnya $1.000 ke atas atau apa mau bagi ke altcoin misalnya kayak Ethereum, XRP, Sui yang lain, boleh aja. Tapi kalau bisa modal besarnya atau porsi modal besarnya itu di Bitcoin karena Bitcoin itu teman-teman kan udah lihat tuh tadi bisa dilihat ada indikatornya sama ada indikator NUPL sama Bitcoin Rainbow Chart yang buat ngelihat oh kapan kapan nih kita udah harus ancang-ancang libur dari kripto supaya nggak kena di atas kan tinggal di pause aja. Ketika di pause habis misal si ALP kirim perintah jual nih pas profit, dia udah nggak bakal buka beli lagi teman-teman kalau udah di pause gitu. Nah, oke. Ini masih pertanyaan dari yang sama. Eh, oh, tradingnya di Bitcoin dan mau pakai average biarkan dana. Oh, itu maksudnya mau pakai teknik average dan biar dana biar bisa kepake habis kalau misalnya turunnya sampai kena settingannya semua. Nah, jadi pas lagi membalik profitnya bisa gede ya. Iya, benar. Kalau average gitu. Misal contoh bikin, oh trading di Bitcoin. Bikin buat, misal bikin 5 kali pembelian pas turun. Ketika, dan 5 kali pembelian turun ini bakal keisi penuh kapan? Ketika Bitcoin turun 20%, anggap aja gitu. Dan misal benar-benar Bitcoin turun 20% ya baru kepake semua dana. Jadi misal anggap kayak modalnya $500.
Nah, $500 ini kapan kepake habis? Ketika Bitcoin turun 20%. Tapi kalau saya aturnya, oh tapi Bitcoin yang selama ini, setelah yang kemarin bulan Maret Bitcoin terbanyak turun cuma di ini doang kok 10%, 12%. Bahkan yang kayak sekarang aja cuma turunnya 13% kan dari harga tertinggi apa yang kemarin cuma turun 13%, ya udah bikin 15% itu juga boleh-boleh aja. Nah, karena balik lagi kenapa? Kalau misal pakai average pas turun dia membal kena di atas harga rata-rata kan udah kejual teman-teman. Dan juga kalau di average misalnya contoh kayak tadi, yang contoh yang tadi, misal beli al harganya $10 pas turun kepake semua dananya, habis itu kan naik kejual di $8,5 anggap aja gitu. Nah itu misal kondisi botnya masih start, dia bakal beli lagi dan kali ini belinya bakal dapat di harga 8 komaan dolar teman-teman, nggak mendekati harga 10. Kalau di average itu enaknya di situ teman-teman, habis jual beli lagi harganya udah pasti di bawah harga sebelumnya. Oke. Kalau dananya $100, enaknya trading di, oh mungkin mungkin ini ya. Kalau misalnya buat angka trading itu bisa pakai yang price range. Misalnya kalau misalnya belum mau atur, misalnya contoh saya mau trading di Bitcoin aja, tapi mau di rentang harga, misal taruh 108.000 sampai 130.000. Selama Bitcoin masih di dalam 108.000 sampai 130.000, itu Altet tetap akan trading di Bitcoin. Tapi misal contoh ketika udah jual, semua posisi average ada kejual habis, pas dia mau beli lagi ternyata kondisi pada saat itu Bitcoin udah di atas 130.000, misalnya udah 131.000, 132.000, ya Altet gak bakal kirimin perintah buat beli Bitcoin lagi karena udah di atas harga maksimal yang kita atur. Nah, itu fungsinya price range gitu. Kalau misalnya mau pakai price range, tapi kalau misalnya belum mau pakai, nggak pakai itu ya pas kejual dia bakal beli lagi, teman-teman. Nah, cuman kalau dana $100, biasanya kalau dari kita ada rekomen bisa pakai grid tradingnya di XRP dulu. Karena kalau dari kita biasanya Bitcoin itu sering rekomen idealnya dari $300. Tapi kalau mau di bawah itu bisa nggak? Bisa, teman-teman. Nah, kalau dari $300 karena kita udah punya hitungannya teman-teman gimana maksimalin gridnya gitu. Oke, oke ini ada pertanyaan lagi. Saat ini market lagi pelan ya, kapan bisa masuk out season lagi? Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi memang kita di bulan Juni sama Agustus itu karena ada beberapa berita yang menarik teman-teman bagus. Nah, itu yang bisa bikin si altcoin sempat semi out season lah, makanya pada naik-naik kenceng. Nah, dan itu sebenarnya baru semi teman-teman, bukan benar-benar udah out season. Kenapa saya yakin? Nah, ini bisa dilihat lagi teman-teman. Jadi ada dua sih. Satu, em, kita share lagi. Jadi ini pakai indikator ya teman-teman. Jadi kita bahas dari sisi teknis dan nanti ada sisi fundamental juga. Nah, teman-teman bisa search kayak gini, out season index. Boleh pakai dari ini punya. Wah, ada 63. Nah, jadi ini adalah indikator buat ngelihat arus dananya kripto lagi banyakkan di mana. Kalau ini dibawakan oleh satu Bitcoin season atas alt season. Artinya kalau misalnya lagi deket-deket ini arus dana lagi banyak lagi di Bitcoin. Lebih baik di Bitcoin. Kalau udah di atas ini berarti arus dana udah mulai banyak pindah dari Bitcoin ke koin-koin lain atau disebut sebagai altcoin. Makanya disebut sebagai musimnya altcoin. Nah, tapi teman-teman bisa nih. Ini dia 60 63 atau berapa? 63 atau 49 sih, ini dia agak telat nih. Sekarang 49. Dia ngomongnya masih bukan out season. Sebenarnya nggak perlu khawatir sih teman-teman. Perjalanan menuju 75 ini, teman-teman tetap bakal ngelihat banyak altcoin yang naiknya banyak teman-teman. Karena kan
buat mencapai 75 ini udah jelas harus dana dari Bitcoin, orang apa sih investor-investor gede harus ngejualin dulu nih, ambil profit-profit dari Bitcoin, dari untungnya dia udah mulai bagi-bagiin ke altcoin. Itu kan bakal ngedorong harga altcoin naik juga kan. Nah, jadi sebab perjalanan menuju ini teman-teman udah mulai merasakan apa profit dari altcoin ini juga gitu. Nah, makanya balik lagi, makanya kita butuh kondisi market yang kayak sekarang ada turun-turun dulu baru mulai naik lagi supaya dananya teman-teman itu kepake lebih maksimal dengan grid atau average teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman cuma ngeliat marketnya naik terus, kan cuma kepake paling cuma layer 1, layer 2, layer 1, layer 2. Sedangkan misalnya teman-teman bikin gridnya ada 15 layer, ya jelas dong teman-teman pengen, oh kok bisa turun sampai kepake 7 layer atau bahkan lebih supaya pas naik ya juga profitnya lebih maksimal dibanding cuma kepake layer 1, 2 udah kejual, layer 1, kedua udah kejual. Sedangkan kalau teman-teman ubah aja agresif cuma bikin cuma 5 layer, ngeri-ngeri mendadak marketnya koreksi lebih, dananya udah nggak ada buat beli di bawah gitu kan. Nah, kayak justru market yang bagus itu ada waktu turun, tek 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 tek, baru naik lagi. Itu profitnya lebih oke. Nah, ini salah satu yang bisa lihat, oh ini tuh danau 3. Nah, nanti teman-teman, dan kedua, yang bisa buat ngedorong ini lebih gede sebenarnya ada ini teman-teman, pemotongan suku bunga di tanggal 18 kalau nggak salah bulan ini. Nah, dari bulan-bulan kemarin itu suku bunga itu rata-rata nggak pernah diturunin teman-teman, suku bunga Bank Amerika. Nah, ini buat biar teman-teman naik ya kepercayaan dirinya. Jadi teman-teman bisa googling aja ini, Fed Watch Tools. Itu buka yang paling atas kalau nggak salah ini. Nah, ini sebenarnya sih cuma tools buat lihat kemungkinan bakal ada pemangkasan suku bunga itu berapa tinggi sih. Nah, ternyata pas buka ini bisa, oh naik lagi. Nah, ini setiap hari diupdate teman-teman. Jadi yang sebelah ini kan dia ada tulisan kecil banget nih di bawah nih. 400 sampai 425, 425 sampai 450. Kalau yang sebelah sini itu suku bunganya nggak berubah teman-teman, atau masih sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Kalau yang sebelah sini suku bunganya turun karena BPS-nya berkurang dari 400 sampai 425. Nah, tingkat kemungkinan bakal dipangkasnya itu udah sampai 95%. Berapa hari lalu sempat turun sih ke 70%-an, sempat naik 80%. Berarti artinya ya kalau ini sampai minggu depan mendekati pemangkasan suku bunga masih kayak gini terus, bolak-balik 70 sampai 95 ya lebih kemungkinan dipangkas itu sangat tinggi teman-teman. Dan kalau suku bunga Bank Amerika dipangkas atau turun, artinya orang-orang bakal mulai pindahin uangnya dan ke aset beresiko seperti saham dan kripto. Nah, makanya Amerika sebagai market terbesar yang bisa ngegerakin market kripto, ya itu yang bikin nanti bakal bisa masuk ke out season karena orang-orang udah mulai pindah ini dari deposito apa-apa gitu, obligasi dan lain-lain pindahin ke kripto dan saham gitu. Nah, ini sih makin optimis teman-teman bakal pemotongan suku bunga karena kalau lihat dari bulan-bulan yang sebelumnya biasanya ini sering ada di 50%, 40, 60, 50, 40 dan sekarang ini sering bolak-balik di 80 sampai 95% nih kemungkinan dipangkas suku bunganya. Oke, kalau sudah profit apakah terpisah masuk ke STT? Kalau saya trading di Bitcoin berarti profitnya masuk ke Bitcoin ya. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi di trading spot itu teman-teman kan harus sediain USDT atau dolar dalam bentuk kripto. Nah, spot itu teman-teman kan nanti dari awal tadi pakai porsi USDT ya teman-teman. Misal teman-teman sediain nih contoh 100 dolar. Bisa dibagi jadi 5 kali pembelian. Misal masing-masing pembelian anggapnya 20, 20, 20 gitu deh. Jadi pembelian pertama ya pakai 20 dolar buat beli Bitcoin. Biarpun Bitcoin itu udah di 110 ribuan, bukan berarti teman-teman juga harus belinya harus 110 ribuan dolar. Bisa pakai 10 dolar, 20 dolar juga bisa. Cuman kalau di trade itu rekomendasi minimal mulai dari 20 dolar. Nah,
beli Bitcoin yang harganya $110.000 pakai $20 itu teman-teman dapatnya 0,00 sekian koin Bitcoin. Ketika udah profit, Bitcoinnya teman-teman itu akan dijual balik ke USDT gitu. Jadi misalnya dari 20 profit, anggapnya bikin profitnya 1,5%. Berarti 20 plus 1,5% nanti jadinya. Nah, kayak gitu. Jadi balik ke USDT. Jadi, baik, ini ngomongin yang kenapa aman. Transaksi tersebut kan terjadi di akun Binance-nya atau Bitget ya teman-teman. USDT dibeliin jadi Bitcoin. Ketika misal anggap aja deh $100 udah kepake semua beli Bitcoin. Artinya koin Bitcoin itu ada di akun Binance atau Bitget ya teman-teman. Itu asetnya teman-teman. Nah, sampai kejual ya balik ke USDT gitu. Jadi sebelum kejual ya Bitcoin itu tetap asetnya teman-teman. Nggak dititipin kemana-mana kok gitu. Oke, hasil pengumuman kakek Powell, pengumuman yang pidato ya. Kalau pidato, tak coba lihat. Hmm, besok ada pidato kah dia? Nah, coba saya search dulu. Oke, tar. Ini share screen. Nih, teman-teman bisa kalau di handphone sih lihat lebih mudah sih. Teman-teman bisa download yang namanya ini nih investing.com juga boleh. Tapi kalau mau buka websitenya nanti teman-teman pokoknya scroll-scroll ke bawah sampai nemuin yang kayak ginian nih. Ini jadwal meeting ekonomi gitu teman-teman. Nah, eh kalau di handphone sih biasa saya udah sortir cuma di Amerika doang teman-teman karena negara lain mah nggak usah di ini perhatiin. Karena gimana pun juga yang paling pengaruh buat aduh kebuka iklan ya. Nah, yang paling pengaruh buat mempengaruhi market kripto itu ya nggak jauh-jauh dari Amerika teman-teman dan biasanya ini yang kalau bintangnya sampai tiga, bintangnya tiga artinya pengaruh ke market itu makin tinggi gitu. Nah, dia pertanyaannya besok ada pidato dari kakek Powell ya. Kalau besok sih ini nggak ada sih ini dia punya member, dia punya anggota. Si kakek belum belum pidato besok. Nah, kalau nggak salah nanti yang ini, yang minggu depan ya, tanggal berapa sih, 11 atau berapa, yang cukup bisa mempengaruhi market juga ada. Ntar, ntar langsung saya filter deh. Tuh, ini kita buang negara lain. Sisain Amerika aja. Terlalu banyak ya. Ah, kelamaan nanti. Hmm. Nah, kita minggu depan sih, kalau nggak salah ada yang namanya ini deh, yang buat inflasi punya minggu depan. Oh, di sini nggak kelihatan. Nah, kalau nggak salah minggu depan ada yang jadwal yang buat ngebahas inflasi dan itu juga cukup bisa mempengaruhi market sih teman-teman. Nah, CPI minggu depan kalau nggak salah. Nah, cuma kalau kakek Powell besok nggak ada itu cuma anggota dia. Kalau anggota dia mah nggak pengaruh ke market. Harus si kakek Powell yang baru bisa ngaruh. Oke, ini ada pertanyaan bagus. Tolong jelasin dong kok bisa rekening kita nggak nggak dibobol sama yang bikin tools atau bot kayak Altrad. Ini pertanyaan bagus banget. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mau sambungin IoTrade dengan Binance atau Bitget itu kan pakai API. Nah, API itu emang udah disediain Binance sama Bitget atau exchanger. Pokoknya itu buat disambungin sama tools kayak Altrade. Itu buat sambungin ke mereka buat melakukan yang namanya transaksi jual dan beli.
Nah, di situ ketika teman-teman udah atur, kan bisa centangin tuh kasih izinnya apa. Nah, teman-teman cuma kasih izin yang namanya cuma boleh ngelakuin perdagangan spot aja. Di luar itu nggak bisa. Nah, itulah yang bikin nggak bisa apa bot atau trade atau tools lainnya itu nggak bisa mengutak-utik dananya teman-teman yang ada di Binance atau Bitget selain buat trading aja. Nah, tradingnya juga cuma buat kasih perintah beli dan jual ketika profit. Buat WD bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu yang bikin nggak bisa dibobol teman-teman. Baik ketika teman-teman mau WD, itu kan harus masukin yang OTP teman-teman, OTP yang dikirim ke SMS, ke email, Google bahkan sekarang bisa pakai Google Authenticator ya teman-teman. Dan sistem keamanan exchanger sekarang itu udah makin aman. Nah, makanya teman-teman kalau bisa aktifin sistem keamanannya semua tuh. Nah, misal teman-teman handphonenya bisa pakai yang biometrik yang atau sidik jari atau yang scan muka, exchanger belakangan udah bisa pakai juga teman-teman. Makanya itu bisa bikin jauh lebih aman. Cuma teman-teman sendiri yang bisa melakukan WD jadinya. Kalau misalnya kecentang, izinkan penarikan. Misalnya kita yang nggak ngerti hasil centangin, bisa ketarik nggak? Biasanya tetap ketika mau narik kan bakal teman-teman masuk ke notifikasi OTP. Nah, kalau teman-teman nggak isi kasihin OTP itu ya tetap nggak bisa ketarik teman-teman. Jadi sebenarnya itu yang bikin exchanger aman. Makanya itulah kenapa kita sering minta teman-teman jangan klik link sembarangan. Jangan misalnya ada orang WA mendadak orang nggak kenal itu kasih PDF atau kasih yang kayak APK APK gak jelas pokoknya dari orang nggak kenal itu teman-teman jangan klik karena kalau handphone teman-teman sampai kena retas atau kena hack mereka jadi punya akses buat ini ngeliatin OTP-nya teman-teman jadi mereka mungkin mereka nggak utak-utik pas kita tidur nih mereka utak-utikin handphone kita mungkin nggak tapi ketika kita lagi misalnya ngakuin transaksi misal perbankan bahkan ya perbankan kan teman-teman masukin OTP atau key gitu kan misal PIN dan dia dapat itu semua data kita nah itu yang bisa bikin kena bobol nah makanya paling penting di situ jangan klik link sembarangan jangan klik APK atau PDF atau apapun dari orang yang nggak kenal di tempat umum jangan pakai WiFi umum buat lakukan transaksi keuangan juga teman-teman. Karena banyak juga di luar sana yang kejadian orang bilang kok saya nggak ngapa-ngapain nggak klik sembarangan kok handphone bisa kena kena hack juga. Ada ada juga teman-teman hacker itu pakai cara misalnya nih, teman-teman ke kafe, kafe di mall lah. Biasanya mall sih yang bahaya. Misalnya teman-teman pas main-main ke kafe mana di mall mana, kan biasa ada wifi tuh banyak. Nah ini hacker biasanya jahat dia bikin nama wifi mirip sama kafenya. Misalnya kafe, tonton pas main ke kafe yang warna hijau itu, dia bikin mirip banget, bikin bikin nama wifi-nya mirip banget. Dari situ teman-teman ngeklik sambung ke wifi itu. Nah itu kalau buatan hacker, semua aktivitas teman-teman dia bisa lihat juga. Nah makanya kalau teman-teman di tempat umum kalau misalnya handphonenya teman-teman paket datanya atau signalnya tetap bagus, ya pakai paket data aja teman-teman, jangan pakai WiFi gitu. Kalau QWERTY bisa ke hack nggak? QWERTY masuk QWERTY ini maksudnya apa ya? Kalau QWERTY kan ketikan keyboard. Tapi kalau misalnya OTP kali ya. Kalau OTP itu selama yang tadi teman-teman nggak asal klik link, nggak bagiin ke orang OTP-nya nggak teman-teman aman. Jadi biasanya kalau di luaran sana yang orang bilang, aduh kena dana saya kekuras habis. Ya itu karena banyak kan karena itu mereka ngeklik link sembarangan atau ngeklik PDF yang dikirim dari WA ada orang nggak kenal, handphonenya kena retas. Nah itu udah dapat bisa ngeliatin tuh ngintip. Oh, misal contoh nih, pas kita lagi ngakuin transaksi pembayaran kan dapat tuh gitu kan OTP-nya dia lihat dia dapat juga teman-teman nah makanya jangan pakai itu jangan klik link sembarangan saya ulangi lagi jangan klik link sembarangan ada orang nggak kenal WA dia kasih undangan dalam bentuk PDF ke APK ke jangan diklik teman-teman karena itu tinggi bukan tinggi sih biasanya itu udah pasti hacker orang-orang nggak kenal yang nggak jelas mendadak ting kasih PDF suruh cek ini deh atau apa-apa jangan teman-teman
Oh, yang scan itu QRIS. Kalau QRIS biasanya bukan hack teman-teman, biasa QRIS palsu banyak kan. Kalau yang hack sih eh mungkin teman-teman lihat dari yang ini ya kali ya, YouTube yang Mister Bird itu sebenarnya nggak semudah itu kak yang namanya konten kreator kan bisa suka-suka mereka teman-teman, cuman banyak kan di luaran sana QRIS palsu. Yang biasa ya kita sebagai customer rugi, biasanya yang buka usaha juga sama-sama rugi gak kebayar kan. Nah itu biasanya ada ada oknum-oknum lah dia tempelin dia punya QRIS ke tempat orang gitu. Tapi kalau kalau Q yang scan yang bisa ngehack orang itu kalau pas teman-teman scan dia minta akses ke handphone kita. Nah, itu bisa. Makanya kalau teman-teman ngeliat pas nge-scan dipindahin ke website gak jelas yang suruh isi ini itu jangan dilanjutin teman-teman. Itu tinggi banget potensi buat kena hacknya. Nah, tapi kalau cuma teman-teman cuma pas habis ke scan, lihat, ih ini nggak jelas nih, langsung buruin batal, masih aman. Oke, mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir ya, berhubung waktu juga ada jam setengah 10 malam kan. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Dua pertanyaan terakhir ini pertanyaannya, kalau buat lihat indikator yang out season gitu, ada yang lain nggak? Sebenarnya sih ada beberapa. Bahkan teman-teman bisa ngelihat si performa ETH juga gitu kan. Nah, mungkin saya bagiin lagi deh, bentar. Ntar masukinnya ini kalau biasanya sih ini indikatornya harus diketikin nih website-nya nih. Kadang-kadang nggak ketemu kalau di search doang. Salah. Dari CoinMarketCap punya. Nyaris miring bentar. Hmm, Ntar saya cek dulu. Soalnya di handphone sih. Oh ya, nih. Betul. Nah, tuh. Ini ya sebenarnya ini lebih lengkap lagi daripada yang tadi teman-teman buat ngelihat yang Bitcoin apa, ngelihat out season index apa sih sebenarnya ini jauh lebih lengkap. Jadi ini teman-teman bisa langsung lihat tuh indikator Bitcoin dominance, ETH dominance dan altcoin lain. Nah, jadi sebenarnya dari udah berbulan-bulan teman-teman. Pokoknya udah dari bulan bahkan di awal tahun lah sampai kurang lebih di bulan Juni itu si Bitcoin dominance ini tinggi banget teman-teman. Noh, di satu teman-teman tuh. Dari Juni dari Juni dari Januari sampai bulan ini dia mah lebih lama. Tak ganti ke one year 30 hari terlalu kecil ya. Nah, nggak apa deh. Nah, ya intinya sih sebenarnya ini Bitcoin dominance ini kalau dari yang awal tahun itu rata-rata sering di atas 60% teman-teman. Artinya 60% dana kripto itu ada di Bitcoin. Nah, tapi sekarang dia udah mulai turun teman-teman dan turun ke 5 jadi 57%. Habis itu dananya udah mulai pindah nih ke Ethereum, ke altcoin. Makanya teman-teman kenapa saya bilang nggak perlu khawatir alt season masih belum berakhir. Ini Bitcoin dominance udah makin turun. Arus dana udah mulai pindah ke si ETH. Makanya teman-teman saat nih udah mulai hijau ke sama altcoin lain. Memang kalau kita sekarang altcoin kan lagi turun ya karena bisa lihat dong dananya si Bitcoin ini tetap mendominasi. Makanya kalau dia turun, ya koin-koin lain juga tetap bakal turun. Cuman kalau ini masih lanjut terus, si Bitcoin dominasi ini turun, wah sampai di bawah 55%, 54%, itu pengaruh dia ke altcoin itu udah makin berkurang. Nah, di situ teman-teman bakal ngeliat altcoin makin naiknya makin kenceng-kenceng. Nah, nanti puncak-puncaknya itu ya pas pengumuman pemotongan suku bunga teman-teman. Nanti teman-teman bakal lihat ini bakal makin turun lagi dan nanti si alt season index ini bakal makin naik. Ini coba alt season index kan tadi di berapa? Ini sebenarnya gabungannya ini teman-teman 13,9 tambah 28% ini gitu. Nah, ini.
Jadi masih belum selesai ya season index, baru mau mulai, tapi perjalanan menuju sana ya jelas. Nanti teman-teman bakal ngeliat, oh naiknya makin banyak, naiknya makin banyak. Dan begitu dia ada si season indexnya nih, gabungan dua ini udah di atas, udah menuju ke 75% atau bahkan tembus, oh teman-teman bakal lihat. Nah, kalau semua koin-koin kayak ETH apa-apa segala itu naiknya kenceng banget. Nah, cuman tetap balik lagi. Saya ulang naik, kenapa kita tetap rekomen dana besar di Bitcoin yang tadi? Karena ada dua indikator yang bisa mantau apa sih, kapan kita harus mulai jaga-jaga buat libur dari kripto dulu. Kalau yang koin-koin lain nggak ada teman-teman indikator kayak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir teman-teman. Oke, oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, paling saya kasih penutup buat teman-teman deh. Nah, jadi intinya terima kasih Ais sekali buat teman-teman yang udah ikut Zoom dari awal sampai akhir. Saya doain teman-teman semua bisa jadi calon miliarder karena berarti teman-teman benar-benar terima nih informasi dari awal sampai akhir, bahkan juga ikutan nanya-nanya. Nah, itu teman-teman kan jadi tahu nih. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut, teman-teman bisa lanjut tanya nanti di grup. Kalau teman-teman ada di grup juga, teman-teman lanjut tanya lagi. Intinya baik lagi, ketika teman-teman udah mendapatkan informasi yang bagus, kalau teman-teman lewatin ya itu kayak cuma berita doang. Tapi kalau teman-teman benar-benar terima, pelajari, dan teman-teman benar-benar lakukan, saya yakin teman-teman semua itu bisa kok jadi calon miliarder di kripto. Karena teman-teman tahu nih, Trade sebagai alat bantu trading itu kan aman karena dananya teman-teman ada di akun exchange teman-teman masing-masing di Bitget atau Binance, dan nanti ke depan itu ada toko kripto juga. Oh, oke, ini pas pertanyaan masuk dan coba lihat. Oh, oke, ini pertanyaannya agak nyambung. Jadi pertanyaannya adalah info dong, kapan izinnya Trade keluar. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya banyak orang sebenarnya. Info dari developer adalah di dalam bulan Oktober, teman-teman. Moga-moga dalam bulan Oktober keluar. Dan nanti ketika kalau perizinannya udah lengkap, Trade udah gak gratis, teman-teman. Udah jadi berbayar $120. Tapi untuk selamanya, bukan sewa, bukan sistem sewa. Dan $120 itu buat biaya aktivasi. Dan itu belum termasuk sama trading fee, gitu. Dan nanti juga ada bot saham juga teman-teman. Nah, jadi ini bisa jadi solusi. Kan tadi saya cerita ada pertanyaan bakal beli-beli terus gak sampai atas. Nah, makanya kenapa kita kalau trading di Bitcoin kita bisa ancang-ancang buat libur dari kripto dulu supaya nggak kena harga pucuk di atas. Nah, ketika kita lagi nunggu si kripto atau Bitcoin lagi turun-turun-turun cari harga terendah, kita bisa pakai bot saham. Nah, nanti lebih lengkapnya akan kita bahas lagi sih teman-teman di yang obrolan Telegram hari Jumat malam. Jumat jam 8 malam. Nah, oke. Oh ya, jadi kenapa trade ini bisa jangka panjang teman-teman ya? Karena itu, karena developer mengurus perizinan dan nanti perizinannya ini OJK Bapepti teman-teman. Karena itu harus ada supaya bisa tetap running di Indonesia, dan juga kenapa bisa pakai toko kripto ya karena itu salah satu syarat ya teman-teman. Nanti dan saat ini developer masih lagi ngetes kok. Karena yang harus di API binding dulu, tes tes pastiin dulu, oh tradingnya lancar gak gitu. Nanti ke depan yang teman-teman yang mau pakai toko kripto bakal bisa. Kalau misalnya ada, anggap aja teman-teman punya teman yang, oh saya benar cuma mau pakai yang lokal punya aja deh, ya udah pakai aja toko kripto gitu. Oke, eh, oke, lanjut ke penutupnya saya. Jadi intinya teman-teman kalau udah mendapatkan informasi paus gini, sebenarnya buat kriptonya sendiri itu juga ada momentum teman-teman. Nah, momentumnya ini adalah momentum yang buruan teman-teman, karena kalau sampai teman-teman lewatin, ya teman-teman benar-benar sayang banget gitu loh. Karena kita masih punya waktu sampai mendekati akhir tahun, atau mungkin Bitcoin itu kalau sampai informasinya benar, di awal tahun 2026 masih ada pemangkasan bunga sekali lagi,
kemungkinan besar Bitcoin di 2026 Januari itu dia bakal masih lanjut naik. Nah, berarti kita masih punya waktu kurang lebih 4 sampai 5 bulan buat mencari cuan nih di kripto buat manfaatin momentumnya gitu. Nah, nanti setelah misalnya anggap aja Januari, anggap aja setelah pemangkasan suku bunga kita rame-rame libur dari kripto kan ada bot saham juga teman-teman. Nah, teman-teman misalnya sebagian mau WD profitnya dulu atau ambil profit plus sebagian modal, sisanya buat tradingkan di bot saham, ya nggak apa-apa, boleh juga. Nah, kita tunggu sampai kapan, sampai si Bitcoin udah mendekati harga terendah, misalnya anggap aja Bitcoin turun 50%, baru masuk trading lagi di Bitcoin, itu teman-teman kali ini udah masuk trading dari harga bawah banget. Itu teman-teman udah nggak usah khawatir kebeli, oh botnya jalan terus nanti bakal kebeli di harga pucuk nggak? Itu udah enggak, teman-teman udah bakal masuk dari harga bawah, udah teman-teman biarin aja jalan terus sampai siklus selanjutnya, sampai halving, sampai bulan selanjutnya. Nah, itulah yang kenapa yang saya bilang, teman-teman kalau sampai ngeliatin, ya sayang banget gitu loh. Kalau misalnya udah dapat informasi yang bagus kayak gini, teman-teman lewatin gitu aja. Dan juga, kalau teman-teman yang masih nggak yakin sama kripto, saran saya teman-teman tolong benar-benar pelajari deh. Karena mau gak mau itu udah pasti semua bakal ke kripto juga teman-teman. Paling mudah kita bayang aja, negara udah makin banyak, terutama Amerika deh sebagai negara adidaya atau pokoknya yang paling bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Dia aja udah mulai bahkan udah mulai tambahin mereka punya cadangan negara itu dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Negara yang sebesar itu aja udah percaya banget sama Bitcoin. Dan juga teman-teman mungkin udah sering dengar juga yang nama Bitcoin ETF, ETH ETF, dan soon bakal ada XRP ETF juga. Nah, itu artinya perusahaan-perusahaan aset manajemen yang besar gitu, yang kelas dunia kayak BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan, mereka juga ngelihat potensinya Bitcoin dan kripto, teman-teman. Makanya mereka nggak mau lewatin gitu aja. Dan mereka benar-benar pakai jadiin kesempatan buat mencari cuan. Nah, kita ya harus ikutin dong langkah-langkah mereka yang benar-benar bisa ngeliat peluang tersebut gitu, teman-teman. Jadi teman-teman jangan dengerin kata-kata orang yang bilang, oh Bitcoin bisa ke nol, teralala, atau jangan dengerin orang kayak gitu. Itu mah sampai sekarang dia apa sih, nggak ada apa-apa kan. Sedangkan orang yang benar-benar udah nangkep peluang kripto rata-rata udah banyak yang sangat sukses. Atau misalnya contoh teman-teman bisa ngelihat yang kayak bosnya Trip, Gabriel Ray, itu dia diem dia belakang baru muncul muka ya karena member-member exchange dia yang Trip itu yang minta dia munculin muka. Nah ujung-ujung ternyata dia umur 30-an udah jadi ini wah mungkin udah punya uang mendekati triliun atau apa itu nggak tahu, yang pasti dia pegang Bitcoin terbanyak di Indonesia teman-teman. Nah itulah orang-orang bisa peluang dari awal, dia dari 2016. Nah kita sekarang masih belum telat, makanya kita dari sekarang udah harus masuk teman-teman. Jangan tunggu sampai kripto itu udah menjadi hal yang biasa, jangan sampai kayak kondisi contoh aja nih. Dulu toko kripto mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu, toko kripto, Tokopedia, nggak warnanya sama. Tokopedia mungkin dulu teman-teman masih belum terbiasa gitu. Kan dulu masih ada Tokopedia, Bukalapak, ada Lazada, ada beberapa yang lain kayak kecil juga kan. Nah, dulu mungkin banyak yang masih belum terbiasa. Tapi pedagang-pedagang yang ikut jualan dari awal, dari benar-benar masih baru banget sebelum sampai kayak sekarang, itu mereka udah untungnya kayak apa teman-teman, secara rating juga udah nggak bakal bisa dikalahin daripada orang yang kayak contoh baru masuk jualan online di 1-2 tahun ini. Mereka mau jualan udah setengah mati karena kenapa, mereka susah banget buat lawan yang udah lama teman-teman, karena mereka udah menang di rating gitu. Nah ini sebenarnya mirip gitu, kalau sampai teman-teman lewatin semua momentum-momentum kayak gitu, sampai kripto udah jadi hal biasa, yang sampai sehari-hari orang udah ngomong kripto apa-apa, ya kita nggak ngomong jadi kripto buat alat pembayaran buat umum ya teman-teman, tapi jangan tunggu sampai sekitarnya teman-teman semua orang ngomongin kripto mulu, itu berarti teman-teman udah keburu lewatin momentum. Harus mulai dari yang orang-orang masih ragu-ragu, teman-teman jangan ikutan ragu-ragu, teman-teman harus jadi orang yang duluan ambil momentum tersebut. Nah paling itu sih teman-teman pesan dari saya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah ikut Zoom dari awal sampai akhir. Saya doain teman-teman semua bisa jadi calon miliarder. Selamat malam dan selamat pagi dan salam cuan tumpah-tumpah.